Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah Matius 1 ayat 18-25. Tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah Yusuf si hamba Tuhan. Untuk lebih memfokuskan renungan kita kali ini, saya ingin kita semua untuk memikirkan dengan seksama apa yang ditafsirkan oleh beberapa penafsir Alkitab sebagai salah satu poin besar dari nas ini, yaitu kesetiaan Tuhan menggenapi janjinya. Ayat emas kita kali ini menunjukkan hal ini. Ayat emas kita adalah Matius 1 ayat 22 dan 23 yang saya kutip dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat emas kita ini secara tersurat dan tersirat menyampaikan kepada kita bahwa melalui nas kita kali ini, Tuhan berkenan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan menggenapi firman-Nya. Mengapakah Tuhan berkenan menggenapi janjinya itu? Karena pada saat Tuhan menggenapi janjinya itu, Tuhan memuliakan dirinya. Hal ini secara tersurat dan tersirat ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pada saat Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya akan doa yang benar sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan di Matius 6 ayat 9 dan 10 yang saya kutip dari terjemahan Bahasa Indonesia versi firman Allah yang hidup. Berdoalah begini: Bapa kami yang di surga, kami muliakan namamu yang suci. Kami mohon kiranya kehendak-Mu terlaksana di bumi ini sama seperti di surga. Kedua ayat ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan bahwa Tuhan dimuliakan saat kehendak Tuhan tergenapi, saat kehendak Tuhan terlaksana. Dengan demikian, jelaslah bahwa nas ini adalah bukan bertujuan untuk memuliakan Yusuf karena ia adalah seorang yang saleh atau seorang yang kudus. Nas ini adalah bertujuan untuk memuliakan Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang setia menggenapi janji Tuhan, menggenapi firman Tuhan, menggenapi kehendak Tuhan. Tersirat di dalam pernyataan ini adalah yang saleh, yang kudus itu sebetulnya adalah Tuhan. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa kita mengatakan Yusuf adalah seorang yang saleh, seorang yang benar, seorang yang kudus, karena Tuhan melalui Roh Kudus-Nya bekerja di dalam Yusuf, mempergunakan Yusuf di dalam Tuhan menggenapi janjinya, sehingga Yusuf dihitung sebagai seorang yang saleh, seorang yang benar, seorang yang kudus. Namun kesalehan Yusuf itu adalah kesalehan Tuhan. Kebenaran Yusuf itu adalah kebenaran Tuhan. Kekudusan Yusuf itu adalah kekudusan Tuhan. Kesalehan, kebenaran, kekudusan yang adalah milik Tuhan itu terlihat, tampak melalui Yusuf sebagai seorang umat Tuhan yang sedang dipergunakan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Memperhatikan nas kita kali ini lebih seksama. Secara tersurat dan tersirat kita mendapati bahwa Yusuf sebagai umat Tuhan harus patuh pada
kehendak Tuhan, pada firman Tuhan. Matius 1 ayat 20 yang saya kutip dari versi terjemahan baru menunjukkan hal ini secara tersurat dan tersirat. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu." Dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kita mengetahui bahwa kehendak hati, kehendak kedagingan dari Yusuf adalah menceraikan Maria. Namun dari ayat 20 ini kita mengetahui bahwa kehendak Tuhan yang disampaikan melalui malaikat Tuhan yang didengar dan dihidupi oleh Yusuf atas urapan Roh Kudus Tuhan pada Yusuf jelas-jelas menyatakan Tuhan menghendaki Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Pertanyaannya adalah, kehendak Yusuf, kehendak hati, kedagingan Yusufkah yang menang atau kehendak Tuhankah yang menang? Dari ayat 24 kita mengetahui dengan jelas bahwa kehendak Tuhan atas Yusuflah yang menang. Dari konteks Alkitab kita memahami bahwa Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam Yusuf, bekerja menguasai kedagingan Yusuf. Sehingga terjadilah apa yang ada di ayat 24 yang menurut versi terjemahan baru. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Poin pentingnya di sini bukanlah mengenai ketaatan Yusuf, karena sebagai umat Tuhan yang di dalam dirinya Yusuf memiliki Roh Kudus Tuhan yang menguasai kedagingan Yusuf, Yusuf tidak memiliki pilihan lain selain taat kepada Tuhan. Dengan kata lain, Yusuf atau siapapun yang adalah umat Tuhan tidak punya pilihan lain kecuali harus patuh pada kehendak Tuhan. Kalau yang bersangkutan tidak patuh pada kehendak Tuhan, maka yang bersangkutan bukan umat Tuhan. Dengan demikian, poin utama yang sebenarnya di sini adalah siapakah yang memiliki Yusuf? Siapakah yang menguasai Yusuf? Dengan kata lain, siapakah Tuhannya Yusuf? Apakah yang memiliki, yang menguasai Yusuf? Apakah Tuhannya Yusuf itu adalah Tuhan Allah Bapa di surga? Ataukah yang memiliki, yang menguasai Yusuf, yang artinya Tuhannya Yusuf itu adalah diri Yusuf sendiri? Yang mana pertanyaan ini sudah dijawab melalui ayat 24 tadi, yang dengan jelas secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa yang memiliki, yang menguasai Yusuf, Tuhannya Yusuf adalah Tuhan Allah Bapa di surga. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, poin-poin utama di dalam renungan kita kali ini, yang secara ringkasnya adalah Tuhan berkenan menunjukkan kepada kita semua umatnya melalui nas ini kemuliaan Tuhan, yang salah satunya adalah kesetiaan Tuhan menggenapi seluruh janji-janji Tuhan, seluruh firman Tuhan, seluruh kehendak-kehendak Tuhan, dan kemuliaan Tuhan itu terpancar, terekspresi salah satunya pada saat Tuhan menggenapi firman Tuhan. Tuhan menggenapi janji Tuhan.
Dan Tuhan menggenapi janji Tuhan, menggenapi firman Tuhan, mempergunakan umat Tuhan, yang di dalam konteks ini adalah Yusuf. Dengan umat Tuhan itu, atas pekerjaan dari Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam umat Tuhan itu, melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan janji Tuhan. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan mengajak kita semua untuk merenungkan satu poin lagi, yaitu dengan cara apakah Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan membuat umatnya memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, dengan cara apakah Tuhan mempergunakan umatnya untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 20 secara tersurat dan tersirat menunjukkan cara Tuhan ini. Dari ayat 24 tadi, kita mengetahui bahwa Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang bekerja atas Yusuf, membuat Yusuf menikahi Maria. Yaitu setelah Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada Yusuf melalui malaikat Tuhan, yang di atas firman Tuhan inilah Roh Kudus bekerja di dalam Yusuf sebagaimana di ayat 20. Di zamannya Yusuf dulu, penyampaian firman Tuhan adalah melalui malaikat Tuhan. Di hari-hari ini, penyampaian firman Tuhan adalah melalui Alkitab. Untuk jelasnya, saya akan ulangi proses ini. Kehendak Tuhan disampaikan Tuhan kepada Yusuf, kepada umatnya dalam bentuk firman Tuhan. Atas firman Tuhan inilah, melalui firman Tuhan inilah, Roh Kudus bekerja membuat kehendak Tuhan terjadi atas umatnya, terjadi atas Yusuf, terjadi atas Maria. Demikianlah cara Tuhan menggenapi janjinya, cara Tuhan menggenapi kehendaknya, yaitu melalui firman Tuhan. Di atas firman Tuhan, tidak ada cara lain lagi yang dipakai oleh Tuhan. Di dalam Tuhan mengkaryakan Roh Kudus Tuhan melalui atau di dalam umat Tuhan, yaitu hal ini hanya dapat terjadi di atas firman Tuhan. Dengan mengetahui semua yang baru saja kita renungkan ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan. Mengetahui bahwa hanya melalui Roh Kuduslah Tuhan berkarya di dalam kehidupan umatnya. Tuhan memakai umatnya untuk kemuliaan Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan. Maka untuk penerapan pertama ini, berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus membuat Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Ini bagi Anda yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dengan Anda memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka Anda akan selalu memiliki Roh Kudus Tuhan itu di dalam Anda. Setelah Anda memiliki Roh Kudus Tuhan, dan untuk kita-kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon jamahan Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus selalu mengkuduskan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam kita yang sudah dikuduskan oleh Roh Kudus Tuhan ini, Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Perwujudan dari penerapan pertama ini termasuk umat Tuhan yang saya imani, termasuk Anda, termasuk saya, berdoa setiap hari bagi diri kita sendiri, bagi sesama umat Tuhan,
bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, termasuk umat Tuhan, berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dikuduskan oleh Tuhan setiap hari, termasuk mereka yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berserah diri kepada Roh Kudus untuk diselamatkan oleh Tuhan, termasuk umat Tuhan. Kita semua berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan. Untuk penerapan selanjutnya, mengetahui bahwa Tuhan melalui Roh Kudus-Nya berkarya, bekerja di dalam kehidupan umat Tuhan. Kita semua hanya melalui firman Tuhan. Maka berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus membuat kita membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan setiap hari dengan konsisten. Perwujudan dari penerapan kedua ini termasuk umat Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk, memohon urapan dari Roh Kudus, termasuk umat Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan hari lepas hari. Termasuk di dalam menghidupi firman Tuhan ini adalah umat Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi janji-janji Tuhan, untuk membuat kehendak Tuhan menjadi kenyataan. Dari konteks Alkitab kita mengetahui mereka yang dipanggil menjadi umat Tuhan, termasuk saya dan Anda, harus mematuhi firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Mereka yang adalah pengikut Tuhan Yesus harus menuruti segala perintah Tuhan Yesus. Salah satu dari perintah itu adalah amanat agung Tuhan Yesus, sebagaimana di Matius 28 ayat 19 sampai 20. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Yang salah satu penafsirannya adalah Tuhan menghendaki umatnya untuk menjangkau, untuk menginjili, untuk mengajar, untuk memuridkan, untuk melayani. Maka berdasarkan ini, penerapan ketiga adalah berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus membuat kita menghayati dan melakukan amanat agung Tuhan ini. Perwujudan dari penerapan ketiga ini termasuk umat Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk, memohon urapan dari Roh Kudus Tuhan agar dimampukan untuk menghidupi amanat agung Tuhan. Termasuk umat Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, dan pelayanan setiap hari di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, untuk Tuhan memuliakan dirinya melalui Tuhan, membuat kita semua mematuhi firman Tuhan. Dengan demikian Tuhan menggenapi kehendak Tuhan, janji Tuhan, sebagaimana yang ada di dalam Alkitab, sebagaimana yang ada di dalam firman Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus dan sangat mengasihi Tuhan Yesus, menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa.
Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan umat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan diri Tuhan pasti semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin.